Halo semuanya, apa kabar? Hello everyone, how are you doing? Kembali lagi di channel ini saya akan berbagi ilmu dengan mengajarkan TOEFL ya, di Free English Lesson. Dan kali ini setelah sekian lama saya akan melanjutkan skills dari sebelumnya. Kalau dilihat di channel YouTube ini sebelumnya ada skills 12 dan ini lanjut ke skills 13 yaitu reduced adjective clause. Nah, apa itu? Nah, sebelum kita masuk ke pelajarannya tentang reduced adjective clause, saya mau berkenalan dulu. Jadi siapa sih orang yang dibalik suara ini? Nama saya Adibah dan saya adalah baru saja lulus dari jurusan Applied Linguistics Program di Teachers College Columbia University in the city of New York. Jadi saya memang sempat vakum berapa tahun tidak mengeluarkan video-video di channel YouTube ini karena kuliah ya. Dan setelah kuliah saya merasa dan percaya dari values dan benefits dari pendidikan of education. Karena itu saya mau menjadi advokat atau mau mendukung dan ingin sekali menjadi bagian yang memberikan pendidikan yang berkualitas dan juga accessible, terjangkau untuk banyak orang. Semoga apa yang saya share di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau belajar bahasa Inggris tentunya. Dan seperti biasa saya akan share bukunya. Buku yang saya pakai itu adalah bukunya TOEFL dari Longman tahun 2001, ditulis oleh Deborah Phillips ya. Dan kali ini kita udah lanjut ke skills yang ke-13. Nah, ini penting banget ke skills yang 13. Kenapa? Karena ini tentang reduce clauses atau klausa-klausa yang bisa direduksi atau yang disederhanakan. Kayak gitu ya. Dan kalau bisa kalian lihat di sini ada dua tipe klausa yang bisa disederhanakan atau direduksi dalam bahasa Inggris, yaitu adjective clause atau teman-teman biasanya juga bilang itu relative clause ya. Yang kedua ada adverb clause. Nah, untuk skills yang ke-13 ini kita akan fokus pertama ke adjective clause dulu. Gimana cara mereduksi atau menyederhanakan adjective clause atau klausa adjektiva secara benar. Nah, klausa adjektiva tuh yang kayak gimana sih? Yang paling gampangnya klausa adjektiva itu yang biasanya konektornya, kalau kalian di sini, konektornya itu adalah who, which, that, whom, whose. Yang ada konektor-konektor seperti itu berarti dia klausa adjektiva ya, adjective clause. Itu ciri-cirinya, konektornya yang who, which, that, whom, whose. Coba kita lihat sederhanakan tuh maksudnya kayak gimana. Ini penting banget karena di dalam bahasa Inggris kalau kalian lihat tulisan-tulisan native writers atau orang-orang yang asli penutur bahasa Inggris, mereka itu jarang menulis yang lengkap gitu ya. Kalau misalkan mereka bisa sederhanakan, mereka akan sederhanakan. Contohnya, the woman who is waving to us is the tour guide. Jadi daripada tulis lengkap who is, itu akhirnya dihapus. Jadi langsung the woman waving to us is the tour guide. Artinya sama saja. Jadi perempuan yang sedang melambaikan tangannya kepada kita adalah seorang tour guide ya. Jadi ketika ini dihapus, misalkan dia dihapus ya, ini dihapus, dia tetap artinya yang melambaikan. Oke, jadi langsung ada verb, kelihatannya seperti verb langsung diingkan. Dia bukan verb sebenarnya, di situ dia sebagai adjective. Tapi ini kelihatannya bentuknya adalah verb ing ya, yang artinya yang melambaikan. Nah, yang kedua, the letter which was written last week arrived today. Yang artinya adalah surat yang ditulis minggu lalu tiba hari ini. Nah, karena ini bisa direduksi, ini bisa dihapus, which was-nya dihapus, jadi langsung the letter written last week arrived today. Nah, bedanya adalah yang ini verb ing, bisa teman-teman lihat, yang ini adalah verb 3, bentuk ketiga. Bedanya apa?
mudahnya kalau di bahasa Indonesia, mudahnya itu kalau misalkan verb ing itu artinya yang me. Saya ganti dulu, jangan kuning, merah aja. Kalau biasanya verb ing itu yang me atau langsung subjeknya, ya, yang melambaikan. Jadi kalau verb 3 artinya yang ditulis. Tapi ini nggak saklek, kita lihat artinya juga ya. Tapi ini mudahnya kalau verb ing yang me, verb 3 yang di. Nanti juga ada beda-beda. Ini misalkan yang ini, the pitcher that is on the table is full of iced tea. That is-nya bisa kita hapus, konektornya sama to be-nya bisa kita hapus, langsung the pitcher on the table. Pitcher itu tempat minuman ya, jadi kayak tempat minum, kayak jerigen minum itu yang ada di atas table, meja itu penuh sama teh es gitu. Nah, enaknya kalau misalkan mereduksi adjective clause itu cuma ada 2. Kalau dia verb, dia cuma menjadi verb ing. Kalau dia aktif, kalimatnya aktif. Atau yang kedua, dia jadi verb bentuk ketiga kalau kalimatnya pasif. Atau langsung verbnya gitu, on the table. Kalau misalkan ada contoh kayak gini, I don't understand the article which appears in today's paper. Nah, kalau di sini jelas ya, jelasnya artinya langsung dihilangkan konektornya who, which, that-nya sama to be-nya, langsung ketemu verb-nya ya kan. Kalau di sini dihilangkan konektornya, tapi verb-nya ini bentuknya adalah bentuk pertama plus s. Nah, itu harus diganti juga ke antara verb ing atau verb 3, tergantung dilihat dari artinya. Kalau di sini artinya kalimat aktif atau pasif. I don't understand the article. Saya tidak mengerti artikel tersebut. Which appears, yang artinya yang muncul. Nah, dia berarti kalimatnya itu kalimat aktif, walaupun nggak ada me-nya ya, yang memuncul nggak ada. Langsung yang muncul, itu berarti kalimat aktif. Kalau aktif, dia itu pakai ing, appearing. Oke? Jadi gitu aja. Nah, tapi hati-hati teman-teman, tidak semua kalimat adjektif, klausa adjektif itu bisa direduce atau bisa disederhanakan. Yang kayak gimana nggak bisa disederhanakan adalah kalimat yang setelah konektornya bukan verb. Coba kalian lihat semua setelah konektor, ini konektor itu ada verb, verbnya to be, ya. Verb ada to be plus verb, dia ada to be sebagai verb juga. Nah, ini juga ada verbnya, itu dia bisa disederhanakan. Kalau misalkan konektornya terus setelahnya itu adalah subject, konektor setelahnya ada subject, bukan verba atau to be, berarti tidak bisa disederhanakan. Oke? Tidak bisa disederhanakan. Ditulis dulu nih, jadi nggak bisa disederhanakan. Ya, tidak bisa direduksi. Kenapa? Karena setelah konektor itu bukan verb, tapi dia subject. Itu nggak bisa direduksi.